Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah namanya narasi atau memedar sebuah cerita dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan seorang raja yang tanpa bantal dan tanpa pengawal. Jadi namanya Satrio Piningit itu manusia yang betul-betul hidupnya sangat sederhana, hidupnya sangat mencerminkan sebuah kesahajaan dalam kehidupan yang tidak dibuat-buat, kehidupan yang normal apa adanya. Dari kehidupan yang untuk memberikan sebuah contoh dan keteladanan untuk para umatnya dan para pengikutnya. Sehingga pada suatu ketika Satrio Piningit ini betul-betul sangat lelah karena semalaman, setiap malam beliau selalu keliling di kampungnya, keliling di kotanya untuk melihat dan juga untuk menyaksikan serta merasakan bagaimana kepedihan-kepedihan yang diderita oleh para pengikutnya atau umatnya. Apakah betul ketika yang lain sudah tertidur lelap, apakah masih ada jerit tangis dari anak-anak kecil atau orang-orang yang terlunta-lunta merasa dan menahan laparnya perut, ya karena seharian tidak makan karena memang betul-betul tidak punya. Nah, disinilah bahwa Satrio Piningit ini selalu memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak diperhatikan oleh para penguasa-penguasa yang lain yang selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kehidupan orang lain. Nah, ini bedanya Satrio Piningit dengan para raja, dengan para penguasa, dan para mungkin pengusaha yang tamak dan mungkin sombong gitu. Jadi Satrio Piningit ini selalu setiap malam itu keliling desanya, keliling kampung, keliling kotanya. Beliau ingin melihat secara langsung bahwa ternyata masih ada yang merintih kesakitan dan merintih kelaparan, sehingga setelah Satrio Piningit ini pulang, beliau membawakan sekarung sembako untuk diberikan kepada pengikutnya, kepada umatnya yang betul-betul membutuhkan. Di saat itu pula lah sang pengikutnya atau masyarakat atau rakyatnya itu, dia bergumam, beliau mencemooh bahwa sang pemimpin telah lalai tidak memperhatikan tentang penderitaan dirinya. Namun sang pencemooh itu tidak tahu bahwa yang membawakan sembako tersebut adalah Satrio Piningit tersebut. Nah, ini adalah bukan sebuah cerita atau dongeng, namun ini adalah nyata dalam sebuah tansil yang telah banyak kita baca atau kita dengar sebagai kajian, sebagai untuk kita berintrospeksi diri. Apakah kita sebagai manusia yang waras, yang berpikir tentang kepositifan dalam hidup, melakukan hal seperti itu? Nah, ini adalah sebuah contoh sebagai kehidupan yang berperi kemanusiaan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, penguasa, pengusaha, itu harus bahwa kita sadar bahwa ada sebagian daripada rezeki kita adalah milik mereka, milik kaum terlantar, para jompo, fakir miskin, dan anak yatim yang harus kita perhatikan selalu di dalam kehidupannya sehari-hari. Namun ini sudah jauh panggang dari api
yang selama ini kita saksikan. Nah, disinilah Satrio Piningit ini sudah betul-betul namanya mencontohkan kepada kita di dalam sebuah riwayat-riwayat tentang kehidupan yang bijak, kehidupan yang betul-betul bisa kita adopsi dan harus kita laksanakan dan kita teruskan sebagai jembatan kelangsungan kehidupan namanya bertoleransi, kehidupan yang betul-betul saling memahami dan saling mengerti untuk selalu berbagi dalam setiap penderitaan, baik suka maupun duka. Namun kita saksikan sekarang ini banyak namanya pemimpin, politisi, dan juga pengusaha, penguasa sudah hanya mementingkan perutnya sendiri dan keluarganya. Nah, disinilah ini jangan kita contoh dan kita tiru, tapi kita harus meniru kepada para Amirul Mukminin kita yang sangat luar biasa keteladanannya dalam memimpin sebuah wilayah. Beliau selalu tidak mementingkan perutnya sendiri, tapi mementingkan rakyatnya, masyarakatnya yang perlu kita tolong, yang perlu kita kedepankan, dan perlu kita entaskan dari segala penderitaannya. Nah, kenapa saya memberikan judul namanya Satrio Piningit tanpa bantal dan tanpa pengawal? Jadi Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang raja, namun beliau tidak pernah mempunyai pengawal. Pengawalnya adalah sang gaib. Pengawalnya adalah kebaikannya. Pengawalnya adalah tentang jariahnya, amalnya, ilmunya yang betul-betul bermanfaat. Itulah pengawal daripada Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini benar-benar dikawal oleh Sang Maha Gaib, yaitu berupa namanya para malaikat, muqarrabin, para leluhurnya, dan juga para horin yang betul-betul menyayanginya dan mencintainya karena kebaikan dan ketulusan serta ketakwaannya kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu betul-betul bertakwa kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ketika tidur tanpa bantal, karena beliau selalu sering tidur di emperan masjid, di emperan musola, karena beliau selalu dalam keadaan apapun, beliau merasa sama sebagai manusia. Hanya beliau merupakan manusia yang terpilih, manusia sakinasih dari Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Satrio Piningit. Inilah adalah manusia Sang Wasisoning Segoro yang betul-betul sebagai sang kinasih yang mempunyai rasa welas dan asih melebihi daripada diri kita. Nah, disinilah beliau itu selalu tidurnya di tikar, tidak seperti sang penguasa, sang raja, padahal beliau jauh lebih tinggi makom dan derajatnya ketimbang raja dan penguasa serta pengusaha itu tersebut, yakni itulah seorang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Mungkin cukup dan sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsi bidakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.